Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ummatal Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Rabbul Izzati wal Jalala berfirman di dalam surah Taubah ayat 36, Allah Azza wa Jalla mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Allah Azza wa Jalla mengatakan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Pada hari Allah itu adalah merupakan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Allah ciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum, kata Allah. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya 4 bulan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Sebagaimana Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika dalam haji wada' beliau pernah mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau mengatakan, inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kemudian Rasulullah mengatakan, awwaluhunna Rajab, yang pertamanya adalah Rajab, kemudian yang ketiganya berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ummatal Islam, maka bulan Rajab adalah termasuk bulan yang hurum, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu pesan, ada satu ultimatum yang sangat serius dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi, yaitu Allah mengatakan, fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali zalimi diri kalian khususnya pada 4 bulan tersebut, karena amat besar dan berat dosanya. Ummatal Islam, maka ini adalah pengkhususan, takkid, penekanan dan pengkhususan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan main-main di dalam 4 bulan tersebut. Tidak boleh kita menzalimi diri kita, apalagi menzalimi orang lain, wal'iyadzu billah. Maka ummatal Islam, perhatikanlah 4 bulan yang mulia ini, lakukan dan tingkatkan iman, ketakwaan dan amal soleh kita, dan jangan sekali-kali untuk melakukan kezaliman, pelanggaran dan kemaksiatan. Ummatal Islam, kemudian bulan Rajab adalah bulan yang mulia, maka semua amal kebajikan hamba akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya kezaliman, dosa, pelanggaran yang dilakukan oleh hamba maka akan semakin diberatkan, keraskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab tafsirnya, yaitu makna fala tadhlimu fihinna anfusakum. Beliau mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum, yakni fi hadhihi asyhurul arba'ah. Ya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa jangan sekali-kali menzalimi diri kalian khususnya di 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan li'annahu akidun wa ablaghu minal ithmi min ghairiha, karena di 4 bulan ini Allah benar-benar menekankan agar tidak boleh dan jangan berbuat kezaliman, dan dosanya tentu jauh lebih berat, lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Begitu pula Qatadah mengatakan bahwasanya inna dzulma fi hadhihi al-ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizran min adh-dhulmi fi ghairiha, bahwasanya kezaliman yang dilakukan khususnya di 4 bulan yang mulia ini tentu lebih besar, lebih berat dosa dan ganjarannya, lebih besar siksanya ketimbang kezaliman yang ada di bulan lainnya. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan momentum bulan yang mulia ini
agar benar-benar kita mendapatkan berbagai macam keutamaan, kemuliaan, dan jangan pernah kita melakukan dosa dan juga kezaliman, khususnya di 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummatal Islam, kaum muslimin dan muslimah, hafizani wa hafizakumullahu taala jami'an. Kemudian bulan Rajab tentu adalah bulan di mana kita mempersiapkan bekal untuk menuju bulan yang paling mulia lagi, yaitu bulan Ramadan. Maka para ulama banyak menjelaskan bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan bagaimana kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan mentalitas kita, mempersiapkan amal soleh kita, agar nanti ketika Allah pertemukan kita dengan yang bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, maka kita sudah terbiasa untuk melakukan amal kebajikan. Maka oleh karena itu Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan di dalam kitabnya, yaitu Lataiful Ma'arif, di halaman 121, beliau mengatakan, yakni sesungguhnya sesungguhnya bulan Rajab adalah miftahu, yakni al-khair, syahrun, yakni miftahul khairi wal barakah. Bulan Rajab adalah bulan di mana kunci untuk membuka kebaikan-kebaikan dan keberkahan di bulan-bulan yang lainnya. Maka barang siapa yang betul-betul meningkatkan amal salehnya, membiasakan untuk ketaatan takwa kepada Allah di bulan Rajab, maka itu adalah kunci agar dia mampu melakukan dan meraih berbagai macam kebaikan dan keberkahan di bulan-bulan yang berikutnya. Begitu pula Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi pernah mengatakan, beliau mengatakan, Rajab yani syahrun liz-zar' wa Sya'ban syahrus saqi liz-zar' wa Ramadan syahru hasadiz zar'. Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi mengatakan, mengumpamakan bahwasanya bulan Rajab ibaratnya bagaikan bulan di mana kita menanam bibit bercocok tanam. Kemudian bulan Sya'ban di mana kita menyiram bibit-bibit tersebut, tanaman tersebut. Kemudian bulan Ramadan diumpamakan bulan di mana kita memanen hasil tanaman yang sudah kita tanam tersebut. Ummatal Islam, begitu pula yaitu Dhunnun Al-Misri pernah juga mengatakan, beliau mengatakan, Rajab litarkil afat wa Sya'ban liisti'malil ta'at wa Ramadan liintidharil karamat, faman lam yatrukil afat wa lam yasta'milil ta'at wa lam yantadhiril karamat fahuwa min ahli turahat. Dhunnun Al-Misri mengatakan bahwasanya bulan Rajab ibaratnya adalah bulan di mana kita membiasakan untuk meninggalkan hal-hal penyakit-penyakit kemalasan. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita gunakan di situ untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Ramadan bulan di mana kita menanti dan mengharapkan kemuliaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, faman lam yatrukil afat wa lam yasta'milil ta'at wa lam yantadhiril karamat fahuwa min ahli turahat. Barang siapa yang tidak meninggalkan kemalasan tersebut dan tidak mau menggunakan ketaatan di dalamnya, dan juga tidak mau mengharapkan menanti karamah, menanti kemuliaan dari Allah, fahuwa min ahli turahat, maka dia berarti termasuk orang-orang yang batil, orang-orang yang rugi serugi-ruginya. Ummatal Islam, maka oleh karena itu bulan Rajab bulan di mana kita terus persiapkan diri kita untuk memasuki bulan Sya'ban, dan setelah itu juga memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Ummatal Islam, maka oleh karena itu hendaklah kita terus sering-sering berdoa, bermunajat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, berikan kesehatan, dan hantarkan kita menuju bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan di antara doa yang seringkali dibaca oleh para tabi'in, di antaranya adalah yang bernama Makhul. Disebutkan bahwasanya sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Ad-Du'a, bahwasanya Makhul seringkali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar dihantarkan menuju bulan Ramadan. Di antara lafaz doanya adalah Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Atau dengan lafaz yang lain, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Maka inilah doa yang sering diucapkan, yang sering dibaca oleh para ulama-ulama salaf, para tabi'in, ya bahkan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka sering membaca doa tersebut. Maka oleh karena itu
marilah kita sering bermunajat, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah hantarkan kita menuju bulan Ramadan, yaitu sering-sering kita baca Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Adapun doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, maka para ulama telah membahasnya, dan bahwa hadis tersebut itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Namun sebagian ulama mengatakan apabila seseorang mengucapkannya tanpa meyakini bahwa hadis itu dari Nabi, tanpa meyakini itu sunnah dan hadis dari Nabi, sebatas hanya meminta keberkahan saja, maka tidak masalah. Ya, seperti kita mengatakan barakallahu fiik, ya Allah mubarik li, ya fi Muharram, fi Rajab, fi Sya'ban, atau fi dan seterusnya, sebatas meminta keberkahan maka tidak masalah, asalkan tidak boleh meyakininya bahwa itu adalah sunnah dan hadis yang bersumber dari Nabi, karena para ulama hadis menyebutkan bahwasanya hadis itu lemah. Adapun doa yang sering kali dibaca para ulama salaf sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya, yaitu salah satu tabi'in, yaitu Makhul, yang sering kali mengucapkan doa, yaitu doa yang tadi, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan hati-hatilah ketika berada di bulan Rajab, karena banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menyebarkan hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu. Katanya barang siapa yang puasa di Rajab tanggal 1, hari pertama, hari kedua, hari ketiga akan begini dan begini. Atau barang siapa yang qiyamul lail, atau barang siapa yang salat raghaib, katanya maka akan begini. Barang siapa, jadi membuat ritual-ritual khusus, padahal tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan adanya amalan khusus, adanya salat malam khusus, adanya puasa khusus, tidak ada. Bahkan Ibnu Al-Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitab beliau, yaitu di dalam kitab beliau yang berjudul Tabyinul Ajab bima warada fi fadli syahri Rajab, beliau sebutkan ada sekitar 11 hadis yang lemah ya tentang bulan Rajab, dan ada sekitar 21 hadis yang palsu tentang keutamaan bulan Rajab yang katanya ada amalan-amalan khusus. Maka para ulama sudah menyebutkan dan menjelaskannya bahwasanya di bulan Rajab tidak ada amalan-amalan khusus, adanya adalah secara umum saja bagi barang siapa yang terbiasa tilawah, terbiasa qiyamul lail, terbiasa puasa Senin dan Kamis, maka silahkan, tidak masalah, asalkan tidak mengkhususkan adanya amalan-amalan khusus, puasa khusus Rajab atau apa, tidak ada. Ya, apalagi salat raghaib dan seterusnya, maka itu tidak ada. Umat al-Islam, maka hendaklah kita jaga kemurnian agama Islam ini, syariat agama Islam ini, jangan sampai terkontaminasi dengan melakukan perkara-perkara bid'ah atau ritual-ritual baru, atau mengamalkan hadis-hadis yang kadang lemah dan bahkan banyak hadis yang palsu. Maka tugas kita sebagai umat Islam menjaga risalah Nabi, menjaga kemurnian syariat agama Islam ini, agar jangan gampang terkontaminasi dengan hadis-hadis palsu atau dengan ibadah-ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang bagaimana kita memuliakan, bagaimana mulianya bulan Rajab, dan bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita di bulan Rajab, dan bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan. Dan sering-seringlah kita bermunajat dan berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa jaga kita, jaga agama kita, tauhid kita, akidah kita, dan mudah-mudahan kita akan istiqamah, konsisten berada di atas sunnah Nabi yang mulia, berada di atas tauhid, di atas akidah yang benar, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari berbagai macam fitnah kesyirikan, fitnah bid'ah, fitnah syahwat, dan fitnah syubhat. Maka mudah-mudahan kita semua mampu untuk terus taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tetap konsisten menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.